Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, selamat siang waktu Indonesia semuanya. Mohon izin, terima kasih kepada Mbak Delvi Vija, Pak Andi Fajar Asti, kemudian juga Pak Fajrul, sebagai Jubir Presiden RI, dan juga teman-teman pembicara lainnya seperti itu. Nah, izin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Muhammad Tafi Iskandar. Saya adalah mahasiswa S3 bidang DBA, Doctorate in Business Administration di Paris, Prancis, dan sebelumnya master saya Management and Business juga di Paris, Prancis juga kayak gitu. Total sudah 6 tahun di sana. Dan alhamdulillah terima kasih kesempatannya juga. Saat ini juga tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fajrul tentang digital, karena saya juga sebenarnya salah satu co-founder dari startup juga yang bidangnya digital. Kenapa kami pilih digital? Karena semenjak kami kuliah di luar itu kan kita saling terkoneksi dengan satu sama lain. Kita terbiasa dengan penggunaan digital. Jadi kita melihat bahwa walaupun kita jauh dari Indonesia, tapi kita tetap bisa kontribusi ke Indonesia dengan cara digital. Dan itu borderless dan timeless. Jadi kayak zona waktu yang berbeda-beda pun, secara digital pun kita tetap bisa terkoneksi dan tetap diskusi dan kontribusi kayak gitu. Dan kemudian saya ikut membantu juga di beberapa organisasi seperti Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IFOR, kemudian di PP Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana, dan aktif juga sih untuk diskusi, kolaborasi, dan juga kontribusi untuk teman-teman baik yang Indonesia di luar negeri maupun teman-teman yang non Indonesia tapi tertarik dengan Indonesia seperti itu. Nah, intinya kan kita ingin memajukan Indonesia dari semua sektor kehidupan. Nah, yang penting itu sih sebenarnya pendidikan yang kita anggap sebagai penting dan faktor utamanya. Karena kenapa? Semua hal, semua bidang, semua sektor itu kita bisa lakukan dengan baik kalau kita punya pendidikan yang baik, kayak gitu. Jadi makanya kita sama teman-teman, khususnya teman-teman yang pasca sarjana, bagi kita S1 aja nggak cukup. Kita tetap harus belajar lagi ya, S2, S3, dan mungkin postdoc. Karena kenapa? Ilmu itu selalu berkembang. Jadi kalau misalnya kita lihat ilmu 10 tahun yang lalu, kebetulan saya dosen juga di Fakultas Ekonomi Bisnis, itu beda dengan ilmu sekarang. Contohnya sekarang udah bisa bikin webinar pakai Zoom. Dulu kita masih pakai Skype yang beda, terus kemudian sebelumnya juga mungkin pakai voice yang via telepon kayak gitu. Jadi ilmu itu kita tetap harus update terus. Caranya gimana? Karena belajar itu kan nggak cuma kita di kelas, tapi bisa di macam-macam kayak gini. Contoh kayak webinar ini di luar kelas, tapi kita belajar juga. Kemudian juga ada pas kita sering ketemu orang kayak ngopi-ngopi atau misalnya kayak kita datang ke event conference atau kayak kita ke networking event segala macam, itu kita belajar. Bisa belajar dari personalnya, bisa belajar dari ilmunya kayak gitu. Karena kalau kita lihat ke founding father kita itu kan mereka punya kombinasi dua itu, personal dan juga keilmuannya. Jadi secara personal mereka menunjukkan bahwa mereka punya karakter yang baik dan mereka itu juga melakukan kontribusi dari hal personalnya juga, dan kedua itu mereka terus belajar. Jadi kayak contohnya Bung Hatta, itu dulu dia suka baca, banyak buku yang dibacanya. Kalau zaman sekarang kan kita bisa baca melalui artikel, ada di website juga, ada di blog, kemudian juga ada YouTube juga podcast yang kita baca juga. Kita istilahnya kayak membaca buku tapi melalui podcast mereka kayak gitu, dan banyak hal lagi. Nah, tantangannya sih sebenarnya kalau saat ini kan corona, karena ya kita ngerasain sendiri, saya bikin startup juga, khususnya organisasi yang bikin event-event, kemudian juga eee, yang kita juga buat disertasi yang kita harus interview atau ngumpulin data di lapangan akhirnya terhambat. Tapi kita sebagai pemuda kan kita harus melihat positif, karena kenapa? Kalau berkaca dari tahun 98 itu sebenarnya parah juga krisisnya, tapi kenapa banyak orang-orang hebat yang lahir dari situ akhirnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal positif. Yang pertama itu adalah kita ngelihatnya semua Indonesia itu hebat, tapi kan karena kita sempat ada beberapa ketinggalan dengan, misalnya teknologi contohnya, atau kayak misalnya pendidikan kita kalau refer ke PISA. Cuma dengan ada corona ini, semua negara itu kena krisis. Jadi kayak semuanya dalam saat yang sama. Nah, Indonesia itu karena domestiknya kuat, kayak misalnya kita populasi banyak, middle class-nya makin bertambah, kemudian juga anak-anak mudanya banyak, jadi kedepannya itu kita startnya lebih bagus dan dibandingkan misalnya Eropa yang populasi tuanya itu lebih banyak, kemudian juga mereka yang sudah saturated market atau kayak udah susah buat jualan segala macam. Di Indonesia itu kan uniknya kalau kita jual sesuatu yang unik kayak yang beli banyak. Jadi mungkin saya agak-agak kurang setuju kalau Indonesia dianggap nggak berkembang, karena kayak Brompton aja yang mahal itu pada baik yang beli, orang-orang Eropa sampai bingung kayak gitu. Jadi potensi kita banyak, ini semua adalah pas corona ini adalah tahap nol kita buat beranjak dan yang sama situasi dengan negara-negara lain di dunia. Dan kedua juga karena sekarang zamannya digital,
walaupun misalnya kita kekurangan ilmu, tapi kita bisa langsung dapat ilmu dari luar negeri. Sebagai contoh kayak waktu pas corona kemarin, Harvard itu sama MIT itu juga bikin kursnya juga gratis malah. Kemudian ada juga dari Oxford, ada Cambridge, ada library-nya akan dibuka, akhirnya dibuka aksesnya. Nah, itu akhirnya kita bisa menyerap semua ilmunya nih. Jadi nggak harus kita kayak mengeluh karena ini aksesnya udah dapat digital. Di Indonesia sendiri kan kayak rata-rata orang udah punya smartphone, even yang HP kayak merek nggak usah merek Apple atau apalah, merek Cina pun udah smartphone udah bagus, udah bisa buat nonton YouTube, buat podcast, udah bisa buat kita baca artikel, udah bisa kayak kita buat download PDF, download Word, kemudian download PPT kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kita sangat positif, sangat optimistis, apalagi juga ada 2 juga, kategori teman-teman kita yang diaspora, kayak gitu. Yang kategori pertama adalah yang balik ke Indonesia, seperti saya insya Allah saya akan balik ke Indonesia juga, walaupun nanti kita akan tetap kolaborasi dengan luar negeri. Kategori kedua itu adalah teman-teman yang akan stay di luar negeri. Karena kenapa? Berkaca pada India dan China, mereka itu besar bukan karena banyak orang-orang pintar yang semuanya balik ke Indonesia, tapi ada yang stay di luar, yang punya akses, terus ada juga yang stay di Indonesia, jadi semua itu kesambung. Contoh kayak IMPAT ada orang-orang Indonesia yang sudah jadi profesor, associate profesor, kepala lab, mereka punya power, punya kuasa buat anggaran ya. Mereka bikin program buat Indonesia dan ada kayak orang-orang Indonesia yang akhirnya direkrut dengan jalur saya prioritas lah kayak gitu. Jadi kayak misalnya kuotanya 10 orang, 3 orangnya harus orang Indonesia, itu mereka bisa kayak gitu untuk power seperti itu. Nah, yang anak-anak mudanya kita sudah membuat semacam kayak misalnya GIPA, Global Indonesian Professional Association, itu orang-orang Indonesia yang sudah bekerja di perusahaan di luar negeri, itu kita konekkan. Kedua itu ada IMPAT yang ilmuwan semua kita konekkan juga, ya dengan mungkin bisa kita konekkan dengan HMPI juga. Kemudian juga kita ada IDN, Indonesian Diaspora Network, yang lebih diverse lagi, dan kita juga sedang membuat kayak alumni PPI dunia sih, seperti itu. Jadi kita ada alumni yang kita kumpulkan, itu network kita, ya mungkin kita bisa beda-beda karena bidangnya beda-beda, yang ilmuwan, terus ada yang profesional segala macam, ada yang pendidik kayak mungkin HMPI juga Sudan. Cuman tujuan kita satu, untuk kebaikan Indonesia. Jadi walaupun kita beda-beda, kita jadi satu. Kayak dulu kan zaman menjelang kemerdekaan ada kayak Yong Java, ada kayak Yong Sumatera, ada Yong Celebes segala macam. Itu beda-beda semua. Tapi kita hatinya satu untuk Indonesia. Makanya kita bergabung, kita berhimpun, dan mungkin kita diskusi di sini bersama teman-teman yang luar biasa, yang saya juga mohon bimbingannya juga. Nah, insya Allah lah kita habis ini akan ada kelanjutannya juga, dan kita bisa berjuang untuk Indonesia, baik secara langsung, secara fisik, misalnya lagi di Jakarta atau lagi di daerah-daerah Indonesia membangun, ataupun secara digital. Yang kita bisa berdiplomasi juga, kita bisa kasih materinya, kita bisa kasih aksesnya, kita bisa kasih kayak mungkin networking-nya dengan investor, atau kayak untuk yang founder startup atau sociopreneur segala macam kayak gitu. Bukti nyata yang pernah kita lakukan sih, kita pernah ngumpulin orang-orang yang sociopreneur startup sih, waktu itu di Kemendikbud tahun 2016 kalau nggak salah, itu kita kumpulin juga. Nah, di startup saya juga, Stepnesia juga sebenarnya kita mau mengkonekkan. Jadi intinya adalah teman-teman lulusan ataupun yang masih student yang mau bikin startup, itu kita kayak fasilitasi untuk informasinya, kita fasilitasi juga untuk kayak akses ke network-nya, kemudian kita fasilitasi juga untuk mereka latihan atau training kayak gitu. Karena ya itu bukan hal mudah, tapi prinsip kita adalah susah iya, mustahil sih enggak. Jadi kita coba dulu yang penting, kayak gitu. Terima kasih, mungkin segitu dulu, sampai kita diskusi dengan pembicara-pembicara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.